Upaya polisi memburu Dede Iskandar, pelaku pembakaran Indah Daniarti, akhirnya membuahkan hasil dengan menangkap Dede di hutan di wilayah Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk mengetahui bagaimana usaha polisi dalam menangkap Dede Iskandar, kami memutuskan mendatangi Mapolres Cianjur. Upaya polisi memburu pelaku pembakaran Indah Daniarti akhirnya membuahkan hasil. Tersangka Dede Iskandar ditangkap di hutan wilayah Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat setelah sempat kabur dari kejaran polisi. Kami pun ingin mengetahui lebih jauh bagaimana peristiwa tragis itu bisa terjadi. Hingga polisi akhirnya meringkus pelaku di tempat persembunyiannya. Untuk TKP kejadian ada di luar rumah, yaitu di teras. Pada saat korban bertemu dengan pelaku, kemudian disitulah pelaku menyiramkan korban menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian disulut dengan korek api, sehingga menyebabkan korban menderita luka bakar lebih kurang 60%. Dari hasil pemeriksaan para saksi, di situ menyimpulkan bahwa memang ini dilakukan oleh tersangka yang melakukan tersebut, yang memang dia adalah pacarnya atau teman dekat dari korban. Kemudian kita langsung melakukan upaya hukum, melakukan upaya penangkapan kepada pelaku yang pada waktu itu setelah kejadian dia sempat melarikan diri di sebuah tempat tinggal yang berada di wilayah Ciwidey, Bandung, tempat saudaranya yang lokasinya memang agak jauh dari pemukiman warga. Itu dari jarak kejadian sama penangkapan pelaku berapa hari? Dari kejadian sampai dengan tertangkapnya pelaku itu lebih kurang 7 hari. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan pengembangan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan Dede Iskandar sebagai pelaku tunggal pembakaran korban Indah Daniarti. Yang pertama memang dari keterangan saksi ya, baik dari saksi keluarga korban maupun saksi-saksi yang kita ketahui dari peristiwa sebelum kejadian. Karena kan kita mengecek apakah pada saat ketemu itu korban ada bertemu dengan orang-orang lain atau hanya dengan pelaku. Dan dari hasil penyelidikan kita bahwa sebelum kejadian itu korban hanya bertemu dengan pelaku. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pelakulah yang melakukan tindak pidana tersebut sendirian. Kami pun berkesempatan bertemu langsung dengan tersangka Dede Iskandar. Dengan langkah yang tak bersemangat, Dede Iskandar dibawa tim penyidik menuju ke ruang pemeriksaan. Pria berusia 32 tahun ini pun menceritakan kisah mengenai jalinan asmaranya dengan Indah, hingga akhirnya ia nekat menyiramkan bensin dan membakar tubuh kekasihnya sendiri. Kenal dia di mana? Di kampung, kan cuman beda desa doang. Udah berapa lama kenal? Kenal sama dia udah tahunan. Emang hubungan? Kalau berhubungan mau menikah sih dan kontek-kontekan ya gitu baru waktu di Palembang 1 bulanan belum terjadi. Kenapa lakukan itu? Pada saat itu saya juga lagi nggak kontrol karena kan dia memberikan obat sama saya waktu itu. Jadi lagi efek obat. Menyesal nggak dengan kondisi ini melakukan pembakaran tersebut? Sangat menyesal. Penyesalan memang selalu datang di akhir sebuah kisah yang tragis. Aksi keji yang dilakukan Dede Iskandar terhadap wanita pujaan hatinya, Indah Daniarti, dipicu oleh api cemburu. Ia pun lagi-lagi harus berurusan dengan persoalan hukum, dan hukuman seumur hidup pun sudah menantinya di balik jeruji besi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, Turnback Crime RTV.
Setelah mendapatkan penjelasan dari polisi dan pengakuan Dede, kami kemudian menyambangi kediaman keluarga Indah yang berada di wilayah Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Kami pun mendengar banyak cerita dari ayah korban, seperti apa korban semasa hidupnya, dan bagaimana sebenarnya hubungan antara Indah dengan Dede. Tewasnya Indah Daniarti yang dibakar oleh kekasihnya Dede Iskandar jelas meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarganya, kami pun mendatangi kediaman keluarga Indah di wilayah Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Perjalanan dari kota Cianjur ke rumah keluarga Indah kami tempuh selama 5 jam. Saat tiba di rumah Indah di Kampung Puncak Bayuning, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat, sejumlah kerabat sedang berada di rumah keluarga korban dan memberikan ucapan bela sungkawa. Kerabat dan tetangga juga tak menyangka bahwa Indah harus meregang nyawa setelah menjadi korban pembakaran yang dilakukan orang terdekatnya. Raut kesedihan pun terpancar dari wajah keluarga korban. Kedua orang tua Indah seolah tak percaya putri satu-satunya meninggal dunia dengan cara yang tragis. Di mata ayah Indah yang bernama Ius, buah hatinya itu dikenal sebagai sosok anak yang baik. Ius pun mengungkapkan soal hubungan asmara yang terjalin antara anaknya dengan pelaku. Indah itu anak paling besar dari 3 bersaudara. Indah itu putri satu-satunya, yang 2 laki-laki. Jadi adik-adiknya itu Indah itu laki-laki. Indah itu jadi sudah tidak mau menjadi beban orang tuanya. Malah kalau dia punya uang, dia belikan baju buat adik-adiknya. Ya alhamdulillah membantu saya juga. Sebelum ada kejadian sampai Indah meninggal, Anda ada nggak kelainan atau misalkan ada tanda-tanda yang biasanya tidak biasa gitu? Ya, kalau tanda-tanda memang saya tidak perhatikan, cuman perubahannya sangat kelihatan. Jadi yang biasanya main jauh dari, kadang-kadang nggak ibadah ya, nggak sholat gitu. Karena kemarin itu dia udah mulai mau sembahyang, Tekun ibadah. Iya, udah tekun ibadah, udah mau sholat. Makanya saya sempat simpati juga sama si pelaku itu, karena dia suka ngajarin dia sholat, suka ngajarin dia ya yang baik-baik lah. Nah, dengan pelaku itu hubungannya apa, Pak? Jadi kalau saya sempat tanya, kan saya panggilnya teteh ya ke anak saya itu sebenarnya udah ada hubungan. Bentar itu katanya belum kenal biasa aja, belum ada hubungan apa-apa gitu ya, kenal teman biasa aja. Jadi kalau main-main ya main biasa aja gitu, belum ada ikatan apa-apa. Itu kenalnya juga baru kemarin Pak, baru awal puasa kenal sama pelaku itu, belum lama, belum 1 bulan, 2 minggu lah, 2 mingguan kenal sama pelaku itu. Pihak keluarga meminta kepada polisi agar pelaku pembakaran Indah dijatuhi hukuman yang berat, setimpal dengan perbuatannya. Saya ingin pelaku sadar atas kelakuannya, bahwa kelakuannya itu tidak benar, melanggar hukum. Saya hanya ingin aparat hukum, karena kita negara hukum, ya berilah hukum yang seadil-adilnya. Permintaan serupa juga diungkapkan warga sekitar yang geram dengan ulah pelaku. Terlebih pelaku diketahui sebagai seorang residivis yang pernah ditahan belasan tahun. Minta dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Ini udah geram. Oh, warga pun geram gitu? Oh, geram. Semua warga. Dia orang baik-baik atau gimana Kang tadi? Siapa? Si pelaku itu. Wah, orangnya itu udah buron dari dulu. Oh, residivis? Residivis. Indah Daniarti yang dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya kini sudah beristirahat dengan tenang. Kisah hidupnya berakhir tragis karena masa depannya yang terbentang panjang seketika sirna akibat direnggut oleh orang terdekatnya.
Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, Turn Back Crime RTV. Seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar indekos yang terbakar. Usai jeda tetap di Turn Back Crime.